Shalom saudara, hari ini kita masih ada dalam seri ketika Tuhan berkata tidak. Hari ini saya akan bicara tentang ketika pergumulanmu tidak kunjung selesai. Saudara, kalau kita mau renungkan sejenak, berapa banyak hal dalam hidup ini yang sedang kita tunda karena kita masih berharap pergumulan kita segera selesai. Mungkin ada di antara kita yang berkata, nanti kalau aku sudah sembuh, nanti kalau masalah ini sudah selesai, nanti kalau kondisi keuanganku membaik, nanti kalau keluargaku sudah baik-baik saja, baru aku bisa bersyukur, baru aku bisa bersuka cita. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita mulai menaruh hidup kita pada sebuah kata nanti. Kita menunda sukacita, kita menunda melayani, kita menunda berharap. Bahkan terkadang kita menunda menikmati penyertaan Tuhan hari ini. Karena kita berpikir hidup kita baru benar-benar bisa disyukuri, kita baru benar-benar bisa bersuka cita ketika pergumulan kita sudah berakhir. Tapi bagaimana jika pergumulan kita itu tidak segera berakhir, saudara? Bagaimana kalau durinya masih tetap ada? Apakah berarti hidup kita juga harus berhenti? Tentu tidak, saudara. Hari ini saya mau ajak kita melihat bersama apa yang harus kita lakukan ketika pergumulan itu masih ada dalam hidup kita. Mari saya mau ajak kita mengangkat pujian ini bersama pagi ini. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat sebuah ayat, saudara, ayat yang kemarin juga kita baca bersama, saudara. Kita masih belajar dari Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hari ini saya akan ajak kita melihat 2 poin, saudara ya. Kita akan bicara tentang ketika pergumulanmu tidak kunjung selesai. Yang pertama, saudara, yang bisa kita pelajari hari ini adalah jangan menunggu pergumulanmu selesai. Kemarin kita melihat ya, saudara ya, bagaimana Tuhan tidak mengangkat duri yang dimiliki Paulus, saudara. Terhadap apa yang Paulus doakan, jawaban Tuhan bukanlah kesembuhan, bukan juga jalan keluar yang cepat. Tapi justru Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Pernahkah kita bertanya, saudara, apa yang terjadi setelah Paulus menerima jawaban itu ya, saudara ya? Apakah dia berhenti melayani? Apakah dia berkata, oh kalau begitu aku gak sanggup Tuhan. Ternyata bukan itu jawaban Paulus, saudara. Kita melihat justru setelah Paulus menerima jawaban dari Tuhan itu, saudara. Kita melihat Paulus terus melangkah. Dia tetap mengabarkan Injil. Dia tetap menulis surat-surat yang sampai hari ini masih menguatkan. Begitu banyak orang percaya, saudara. Dia tetap melayani. Padahal duri itu belum diangkat, saudara. Ya, kita bayangkan apa yang terjadi, saudara, seandainya Paulus berkata, kalau Tuhan sudah menyembuhkanku, baru aku mau melayani. Atau mungkin kalau Paulus berkata, aku akan taat kepada Tuhan kalau hidupku sudah lebih mudah. Atau mungkin
Bayangkan kalau dia berkata, aku akan bersukacita nanti kalau pergumulanku sudah selesai. Mungkin kita tidak akan pernah membaca surat-surat yang saat ini Paulus tulis ya, saudara. Yang saat ini bisa kita baca, saudara ya. Mungkin akan ada begitu banyak orang yang tidak akan pernah mendengar Injil melalui pelayanannya. Ya, bukan karena Tuhan tidak memakai dia, tapi karena Paulus memilih untuk menunggu nanti, saudara ya. Kalau kita mau renungkan, saudara, bukankah tanpa kita sadari kita juga sering melakukan hal yang sama, saudara. Mungkin kita berkata, nanti aku akan mulai melayani, nanti aku akan mulai bersyukur, nanti aku akan lebih dekat dengan Tuhan, nanti aku akan menikmati hidup kalau semuanya sudah lebih baik, kalau pergumulanku sudah diangkat. Padahal hidup bersama Tuhan bukan dimulai dari keadaan yang sempurna, saudara. Ya, hidup bersama Tuhan dimulai dari kesediaan kita untuk tetap melangkah hari ini. Walaupun dengan segala keterbatasan yang kita miliki, walaupun dengan air mata yang mungkin masih sering jatuh, saudara. Walaupun dengan doa yang mungkin belum berubah jadi jawaban. Tapi hari ini jangan menunggu hidupmu jadi lebih ringan sebelum kau mulai hidup bersama dengan Tuhan. Karena jika kita terus menunggu, saudara, sampai semua badai berlalu, sampai semua pergumulan kita diangkat, saudara, mungkin kita akan melewatkan begitu banyak momen yang indah, saudara, yang sebenarnya bisa kita syukuri dan nikmati saat ini. Mungkin hari ini Tuhan masih belum mengangkat pergumulanmu, tapi Tuhan masih tetap memberimu satu hari yang baru. Masih ada orang yang bisa engkau kasihi. Masih ada orang yang mengasihimu. Masih ada pekerjaan yang bisa engkau lakukan dengan setia. Masih ada keluarga yang membutuhkan kehadiranmu. Bahkan masih ada kesempatan untuk menjadi berkat. Saudara, hari ini mari ambil keputusan. Jangan biarkan kata nanti mencuri sukacita yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Jangan biarkan kata nanti mencuri hidup yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita bukan nanti, saudara. Tapi kasih karunia-Nya juga cukup untuk hari ini, untuk saat ini, dalam kehidupan setiap kita. Dan yang kedua, saudara, ya, kita belajar untuk jangan membiarkan duri menjadi pusat hidupmu. Ya, saudara. Kalau kita kembali kepada kisah Paulus, saudara, ada sesuatu yang sangat menarik ketika kita membaca surat-surat Paulus. Memang dia pernah menceritakan tentang duri dalam daging, ya saudara. Tapi coba kita perhatikan, apakah seluruh hidup Paulus berputar di sekitar durinya? Apakah hidup Paulus berfokus di sekitar durinya, saudara? Ternyata tidak. Justru yang memenuhi surat-suratnya adalah Kristus. Tentang kasih karunia, Injil, pengharapan, sukacita, kehidupan baru. Bahkan ketika dia menulis dari dalam penjara, saudara ya, apa yang dia tulis bukan keluhan, tapi dorongan kepada jemaat untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini bukan berarti Paulus tidak mengalami penderitaan. Bukan berarti Paulus menyangkal penderitaannya, saudara. Dia tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dia tetap jujur, dia tetap mengakui kelemahannya. Tetapi dia menolak membiarkan kelemahan itu jadi pusat hidupnya. Nah, ini penting, saudara. Ada banyak orang yang terjebak mengasihani dirinya sendiri, saudara. Karena kelemahan yang dia punya, karena pergumulan yang masih ada dalam hidupnya saat ini, saudara. Sehingga dia mengasihani dirinya, saudara. Dan mungkin ini yang perlu kita renungkan hari ini, saudara. Memang pergumulan yang kita alami itu nyata. Rasa sakit itu nyata. Kelelahan yang kita alami juga nyata, saudara. Tapi jangan sampai pergumulan itu mengambil seluruh ruang di dalam hidup kita. Jangan sampai setiap pagi ketika kita bangun pagi hari yang kita pikirkan hanyalah masalah, saudara. Jangan sampai setiap percakapan hanya berisi luka. Jangan sampai semua doa kita dipenuhi dengan ketakutan, saudara ya. Karena ketika pergumulan menjadi pusat hidup kita, maka perlahan-lahan kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat penyertaan Tuhan yang masih bekerja dalam hidup kita. Hari ini biar setiap kita memahami
Pergumulanmu mungkin membatasi keadaanmu saat ini, tapi tidak harus membatasi panggilanmu. Mungkin dengan pergumulan yang kita alami, saudara, saat ini, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan seperti sebelumnya. Dan itu gak apa-apa, saudara. Penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan berhenti bekerja dalam hidup kita hanya karena hidup kita sedang berat. Justru seringkali dalam musim-musim seperti inilah Tuhan memakai kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dengan cara-cara yang di luar dari pikiran kita sebagai manusia. Saudara, seseorang yang pernah terluka bisa menghibur orang lain dengan lebih tulus karena dia pernah mengalami, saudara, hal itu. Seseorang yang pernah mengalami kegagalan akan bisa Tuhan pakai untuk menguatkan orang lain yang sedang jatuh. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak menyia-nyiakan luka yang kita alami, saudara. Tapi seringkali Tuhan mengubahnya jadi saluran kasih, jadi saluran berkat untuk orang lain. Hari ini tetap melangkah bersama dengan Tuhan, sekalipun kau sedang mengalami pergumulan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, saudara. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan atas kehidupan kita. Hari ini saya berdoa, saudara, biar setiap kita memahami apa yang harus kita lakukan, saudara, apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita alami. Biar setiap kita dikuatkan, saudara, untuk tetap melangkah, untuk tidak fokus hanya kepada pergumulannya, untuk tidak fokus hanya kepada lukanya, saudara. Tapi biar setiap kita bisa tetap menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam hidup kita. Biar setiap kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari hari ini saya mau ajak kita angkat pujian ini bersama, saudara. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah
ini kalau ada di antara saudara yang masih berpikir, nanti kalau pergumulanku sudah selesai, baru aku mau melayani Tuhan. Nanti kalau pergumulanku sudah selesai, baru aku mau bersuka cita, baru aku mau menikmati hidup ini, baru aku mau bersyukur. Tapi hari ini mungkin kau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk jangan menjadikan pergumulanmu, jangan menjadikan kelemahanmu sebagai fokus hidupmu. Jangan biarkan pergumulan yang kau alami saat ini, jangan biarkan kelemahan yang kau miliki saat ini membatasi engkau dari panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah, hari ini biar setiap kita mau mengambil keputusan untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan, sebab kasih karunia-Nya lebih dari cukup dalam kehidupan setiap kita. Hari ini engkau yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Hari ini aku memutuskan untuk mau tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Walaupun pergumulanku masih ada, walaupun saat ini apa yang aku doakan masih belum dijawab, masih belum jadi kenyataan, tapi aku mau tetap bersyukur, aku mau tetap bersuka cita, karena aku tahu Tuhan selalu baik di dalam hidupku. Kalau engkau berkata ini aku orangnya Tuhan, bolehkah engkau taruh tanganmu di dada saudara? Pagi hari saya mau berdoa buat engkau. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada. Setiap mereka yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin pergumulan yang berat, mungkin tantangan yang berat Tuhan. Tapi hari ini ketika mereka berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau tetap mengucap syukur. Aku mau tetap bersuka cita. Bahkan aku mau tetap mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupanku. Aku mau tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku mampu, tapi ada kasih karunia Tuhan yang menguatkan aku. Ada kasih karunia Tuhan yang menolong aku. Ada kasih karunia Tuhan yang selalu dilimpahkan di dalam kehidupanku. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, kuatkan setiap umat-Mu di dalam pengharapan mereka. Kuatkan setiap umat-Mu di dalam pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Biar kasih-Mu yang besar itu dilimpahkan dalam kehidupan setiap mereka. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia itu dilimpahkan dalam hati setiap mereka. Biar semakin hari mereka terus kuat melangkah bersama dengan Tuhan. Biar mereka tidak menyerah di tengah jalan Tuhan. Biar mereka tidak undur imannya, tapi mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Boleh tetap kuat menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap mereka. Dan biar setiap mereka boleh setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan mereka Tuhan. Mau berdoa Tuhan, mampukan setiap mereka untuk tetap percaya bahwa dalam setiap keadaan yang mereka alami, Tuhan tetap baik dan selalu baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati dengan renungan firman Tuhan hari ini, dan saudara teringat dengan seseorang yang membutuhkan renungan ini, saudara boleh share, saudara boleh kirim saudara, biar renungan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan untuk banyak orang saudara dalam setiap pergumulan yang dialami. Biar setiap kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan saudara yang rindu menyampaikan pergumulan doa atau kesaksian, saudara bisa tuliskan di kolom komentar. Saudara yang diberkati hari ini, saudara boleh tuliskan juga, aku mau melangkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi.